Dasar. Lagi ngapain nih pemirsa di depan layar kaca? Lagi nonton lah Coki. Pakai ditanya lagi. Berarti memang tingkat kewaspadaan Anda merespon pembawa acara televisi masih tinggi. Saya berterima kasih buat setiap respon saudara. Pemirsa Go Healthy dimanapun berada yang sudah setia dampingin kami. 6 tahun terakhir dalam program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang bersama 2 orang praktisi kesehatan, nanti saya kenalin. Dan 1 orang narasumber yang siap bercerita sekaligus perjalanan beliau hari ini dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat adalah untuk mencari solusi. Selamat datang Abang Paidon Lumban Toruan dan Mas Nurman Saputra, sahabat-sahabat saya. Salam sehat, salam sehat. Bugar, semangat, bergairah. Bang, Mas tak kenalin, ini adalah Mbak Rika, saya manggilnya Teteh karena beliau datang dari Tanah Pasundan. Selamat datang di Go Healthy, senang sekali. Damang Teh Rika? Damang. Teh Rika ini datang untuk mencari solusi mengenai masalah kesehatan, tepat ya? Benar banget. Benar banget. Sampai benar banget berarti udah pengen banget dapat jawabannya ya. Iya. Dapat solusinya ya. Iya. Sibuk apa? Aku MUA dari tahun 2017 akhir. Make up artist, pemirsa MUA. Terus semenjak jadi MUA itu kan jam tidur udah mulai nggak beraturan ya. Makan juga. Oh iya? Makan itu ya kan kalau makan prasmanan tau lah. Enggak tahu apa. Kasih tahu. Banyak daging. Banyak acara lemak. maksudnya Bang? Acara, makan. Iya, Semua bener. udah disediain. Bener. Apalagi Iya. kalau satu hari itu kita ada 3 job. Makanya. 3 kali job, 3 kali makan berarti? Yes. Happy banget. problem. Keluarga? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Suami sih ada asam urat. Anak ada berapa? Ada 5. Oke, silakan disapa dulu anak-anaknya. Namanya siapa saja? Hai, Mas Aldi, anak yang pertama. Kedua Kak Hilda. Ketiga Bang Raya. Keempat Kak Moza. Dan kelima Aufar Rabani. Oh, banyak banget anaknya. Dan pemirsa, sebelum kita lanjut diskusi, inilah profil Teh Rika. Neneng Mudrika. Ia mengaku begitu kaget. Tubuhnya yang selama ini tampak sehat-sehat saja, ternyata memiliki masalah kesehatan. Hal ini diketahui ketika Rika menjadi sering mengeluh, leher dan kepalanya sakit. Keluhannya banyak banget ya, hampir kayaknya semua dirasa. Dari mulai pusing, sering pusing, terus mual kadang, terus juga badan gampang capek, kebas juga. Jadi saya tuh ternyata diperiksa juga hipertensi, kolesterol tinggi, semuanya. Tentu, hal ini sudah menjadi peringatan baginya. Oleh karena itu, Rika mencoba memperbaiki pola hidup untuk lebih sehat. Ia pun berharap di usianya yang masih sangat produktif ini, agar terhindar dari komplikasi penyakit. Saya punya banyak problema kesehatan nih. Dan kebetulan banget ketemu di sini tuh pakarnya kesehatan ada semua di sini. Jadi saya sangat-sangat terbantu dan solusinya tuh dapat banget untuk apa yang saya alami sekarang ini. Sebelum tanya detail, keluhan apa saja yang dirasakan oleh Teh Rika per hari ini. Per saat ini kami ngomong, kita main terlebih dahulu. Biar beliau keluar dari zona tekanannya. Ya. Siap? Siap. Inilah benar atau salah. Menurutmu apa ini? Benar atau salah sih? Penderita anemia harus banyak makan daging. Menurut Teteh itu pernyataan yang benar atau salah? Saya sih bilangnya benar. Penderita anemia harus banyak makan daging. Ya. Benar ya kata Teteh. Kenapa tuh? Selalu dengarnya seperti itu, malah bilang gini ketika saya dibilang anemia, enak loh bisa makan enak-enak terus kalau anemia bisa makan daging. Jadi kalau lagi pusing, saya makan daging kambing. Dan jumlahnya banyak. Banyak, bisa 10 sampai 15 tusuk ya ampun. Menurut Teh Rika, orang yang punya anemia ini harus banyak makan daging. Ya. Itu adalah pernyataan yang benar. 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 Kita tanya ya. Jadi- Apa kebenarannya? Silakan. Kurang tepat ya. Betul bahwa makan daging itu bisa membantu. Tapi bahwa gara-gara kurang makan daging nggak selalu. Banyak sekali orang di Indonesia kan yang nggak makan daging tapi nggak masalah dengan anemia. Iya benar juga ya. Satu. Kedua, sebetulnya yang berperanan untuk membentuk sel darah merah itu bukan cuma zinc yang dibilang ada di dalam daging. Ya.
Sementara untuk membentuk sel darah merah itu dibutuhkan B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, itu nutrisinya. Proteinnya butuh, karena semua sel itu protein. Jadi memang kita bisa dapatkan protein dari mana? Dari biji-bijian bisa, dari ikan bisa. Tapi ketika bicara B kompleks yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah itu, nggak bisa hanya dari daging doang. Nah, itu satu. Kedua, anemia itu bisa jadi tanda-tanda ada masalah pada ginjal. Salah satu fungsi ginjal itu menghasilkan hormon namanya eritropoietin. Hormon yang merangsang pembentukan sel darah merah. Maka ketika ginjal sudah rusak, orang bisa mengalami anemia. Untuk pembentukan proses sel darah merah, satu kata kunci yang mungkin dilupakan orang adalah aliran darah yang baik ke ginjal. Kalau aliran darahnya kurang, pembuluh darahnya ada sumbatan atau ada pengentalan darah, berarti suplai darah ke ginjal kurang. Berarti kemampuan ginjal untuk menghasilkan hormon untuk membentuk sel darah merah kurang. Itu sebabnya penting punya kualitas darah dan pembuluh darah yang sehat untuk membantu supaya bisa mencegah anemia. Kalau ada yang bilang bahwa penderita anemia seperti Teh Rika ini, seperti Anda pemirsa, harus banyak makan daging. Hati-hati, karena itu adalah pernyataan yang salah. 1 bulan terakhir ini keluhannya apa? Pusing, biasa selalu pusing sekitar sini, terus tangan suka kebas. Ini 2 yang paling mengganggu ya? Sering kesemutan. Aku kan berdiri kalau make upin, jadi kalau udah kesemutan, ini kan tangan nih kalau udah mulai kebas. Iya. Udah nggak enak. Langsung berhenti dulu tuh. Udah periksa ke dokter? Terus terang banget ya punten nih, saya tuh takut banget sama ke dokter kalau diperiksa secara detail. Saya selalu takut, saya ada sakit ini lagi ya, saya ada sakit ini. Itu yang selalu saya takutkan. Takut ketahuan Iya. borok-boroknya. Justru itu salah pola pikirnya. Nah, Karena gini ya, bener. kalau yang namanya Nggak kita boleh. melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan kesehatan, itu tujuannya adalah untuk menentukan apakah kita sehat per hari ini gitu. Bukan mau nyari penyakitnya, enggak. Jadi justru kalau kita melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan ke dokter, kita tahu kita sedang sehat atau memang ada masalah pada tubuh kita. Jadi penanganannya lebih cepat harusnya. Kita langsung buka aja yang sekarang ya. benar-benar. Karena sebelum Teh Rika masuk studio 3, pemirsa, kami cek standar kesehatannya. Ini dia. Silakan dibahas praktisi. Kalau kita lihat di sini ya, Bu Rika, ya mohon maaf nih ya, berarti sudah ada nih faktor resiko untuk terjadinya masalah pada pembuluh darah dan aliran darahnya. Tensinya tinggi, di angka 156/104. Bu Rika tahu tensi normal berapa? 120 ya? Betul, 120/80 itu adalah normalnya. Jadi dengan angka ini berarti sudah ada satu faktor risiko nambah lagi ya, selain daripada kolesterol yang tinggi tadi. Nah ini harus kita kendalikan nih untuk mencegah terjadinya permasalahan pada kualitas darah dan pembuluh darahnya. Jadi harus kita kendalikan mulai dari sekarang juga. Ya kalau dari hipertensi, kemungkinan sudah ada penyumbatan dan atau penyempitan pembuluh darah. Beda ya, penyumbatan dan penyempitan itu 2 cerita yang berbeda. Sumbatan berarti ada yang nyumbat, sempit berarti nyempit. Kebayangkan kalau ada sumbatan terus nyempit lagi. Biasanya orang hipertensi itu berhubungan dengan pengentalan darah. Nah konsekuensi logis dari pengentalan apa? Sel-sel yang ada di dalam darah itu menggumpal. Jadi kalau normalnya selnya seperti ini, dia terpisah satu sama lain. Tapi begitu dia mengental dan kemudian lengket, dia seperti itu. Bayangin ini sel-sel darah ini kan harus diantar lewat pembuluh darah nih. Nah pembuluh darah kan bercabang-cabang tuh kayak ranting pohon. Pembuluh darah kita yang sampai ujung-ujung tuh cuma muat 1 sel. Kalau cuma muat 1 sel ini bisa lewat. Iya. Nah ini bisa lewat nggak? Kalau nggak bisa lewat berarti apa? Lama-lama ditimbun terus di dalam pembuluh darah. Pas diperiksa kolesterolnya naik. Padahal kolesterol tuh kalau dihantar ke organ target dia membantu memproduksi hormon. Tapi karena nggak dihantar sempurna, kolesterol tuh muter-muter aja. Kolesterol jadi naik. Gula juga demikian. Sehingga apa? Gula darah jadi seperti naik. Berarti suplai darah ke ginjal terganggu, si ginjal nggak bisa menghasilkan hormon untuk menaikkan darah. Makanya kalau orang hipertensi itu dekat sekali dengan anemia. Artinya solusinya obatnya diminum. Kenapa? Jangan memburuk, nggak usah takut dengan masalah gagal ginjal dulu. Justru kalau Anda nggak makan obat, lebih cepat terjadi gagal ginjal. Minum obatnya, ubah pola makannya, belajar. Kalau kita nggak mau belajar ya salah sendiri. Nah baru kita bisa tambahkan penggunaan teknologi terbaru namanya teknologi laser. Jadi teknologi laser ini yang nanti akan membantu untuk meringankan lagi nih gejala penyempitan pembuluh darahnya. Jadi ada yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide ini memang diproduksi oleh dinding pembuluh darah kita. Tapi ketika kolesterol kita meningkat, gula darah kita meningkat, atau pola hidup kita buruk, maka nitric oxide ini nanti akan berkurang produksinya. Sehingga elastisitas dari pembuluh darah kita ini dia akan berkurang sehingga nanti pembuluh darah kita menyempit ya, kurang lebih seperti ini. Lihat ya, kalau yang sebelah sini, sebelah kiri itu dia pembuluh darahnya menyempit. Jadi aliran darahnya juga nggak begitu bagus.
Nah, tapi ketika teknologi laser ini menyinari pembuluh darah kita, maka zat nitrik oxide ini nanti dia akan diproduksi lebih optimal lagi, sehingga pembuluh darah kita akan melebar, dan yang pastinya aliran darah kita lebih lancar, dan akan mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Jadi mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser untuk mengembalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Sekali lagi yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan di sini untuk Teh Rika dan untuk pemirsa adalah teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Kalau Anda sudah tahu apa yang mengintai Anda di depan akibat dari gaya hidup yang nggak dijaga, kolesterolnya tinggi, diabetes, tensinya tidak terkendali, maka saat ini juga Teh Rika dan pemirsa Go Healthy harus menggunakan dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Ini alatnya, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Program ini Teh Rika, Go Healthy, pemirsa yang sangat familiar, sudah lebih dari 6 tahun bantu mengedukasi pola pikir masyarakat Indonesia. Penggunaannya kalau secara rutin maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Ini sekarang lagi saya nyalakan, lasernya lagi bekerja. Jadi kalau digunakan secara rutin maka harapannya Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segera dapatkan Aculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Ini nomornya resmi dan izinkan tim call center dari Gogomol untuk menjelaskan kepada Anda lebih detail bagaimana untuk mendapatkan alat kesehatan ini. Ada banyak promo, ada juga cicilan 0%, mohon tolong dimanfaatkan betul ya pemirsa. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi hanya di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Kembali lagi di Go Healthy pemirsa. Tadi sewaktu rehat iklan, kami ngobrol di sini sama Teh Rika. Ada satu pola pikir yang menarik perhatian saya sebenarnya. Kenapa hari-hari ini Teh Rika takut ketemu sama dokter? Kenapa Teh Rika nggak mau periksakan kesehatannya? Kenapa menganggap seolah bahwa ya udahlah pegel-pegel di sini tangan kebas-kebas ya kita hadapin aja gitu. Dan ini terjadi ketika dulu punya pengalaman beliau ini dengan ayah terkasihnya. Sekarang sudah almarhum ya. Iya. Jadi Papa hormat kami ya kepada Aku beliau panggilnya kiranya. Abah. Abah ya. Iya. Kiranya Abah tenang di sana. Amin. Abah tuh dulu kena stroke juga. Iya, betul. Apa yang menurut Teh Rika memicu beliau sampai kena stroke? Apakah pola hidupnya berantakan? Banget. Abah itu karena stroke itu memang pola hidupnya berantakan banget. Satu, memang agak temperamen, jadi kalaupun kita kasih tahu pasti akan ada jawaban-jawabannya lagi. Keras kepala. Jadi dia itu suka banget, suka merokok ya, emang perokok berat ya, Betul. sama ngopi. Pola tidurnya berantakan, terus pola makan yang bener-bener nggak bisa. Jadi dia tuh senang banget sop kambing. Bapak itu punya hipertensi ya? Ya, awalnya tidak tahu dia hipertensi, karena bapak itu bukan nggak pernah yang namanya mengeluh, tapi tiba-tiba langsung sakit, kena stroke. Kena stroke? Abah tuh udah setengah gitu, udah nggak bisa nih gitu kan. Setelah ngobrol-ngobrol, Abah tuh udah ngerasa dari kemarin-kemarin menggenggam susah. Oh. Gitu. Sayangnya beliau kena stroke kali yang kedua. Ya. Berapa akhirnya lama dari stroke yang pertama itu? hampir mau 3 tahun kayaknya ya Jaraknya. Akhirnya kena stroke yang Kena kedua. stroke yang kedua. Bagaimana keadaannya di stroke yang kedua? Full semua. Ketika Abah sakit itu kan, Abah itu kan penyangga ya. Di rumah ya. Iya. Ketika dia sakit, orang-orang makin udah nggak peduli jadi sama kita. Apalagi pas Abah nggak ada gitu kan ya. Terus dia sakit, ekonomi kita berantakan. Adik saat itu masih sekolah. Sebenarnya saya itu sempat berpikir gitu loh. Oh iya, jaga kesehatan itu penting loh gitu. Iya. Iya. Kita yang udah terbiasa disangga, tiba-tiba penyangganya jatuh, Iya. berantakan kan gitu. Teh Rika sekali lagi nggak gampang, saya yakin buat Teteh sendiri untuk menceritakan hal ini, apalagi terkait dengan orang tua yang sudah berpulang, tetapi harusnya ini kembali kepada Teteh
Iya, benar. sebagai pelaku hari ini di usia 42 tahun yang diberikan Tuhan anugerah masih bekerja, punya 5 anak, masih mengurus suami. Ya kalau Teteh masih terus dengan keluhan-keluhan kesehatan tadi, bagaimana pelayanan itu bisa sempurna bagi mereka yang masih membutuhkanmu? Apalagi tadi saya dengar Teteh masih suka mengalami susah tidur atau sering kurang tidur. Benar itu? Sering banget. Ya. Itulah. Saya susah tidur, Karena saya apa? sempat di-scan kepala aja sudah. Karena nggak bisa tidur. Karena apa nih? Kesibukan? Enggak tahu. Saya juga kadang suka berpikir, saya pengen tidur, saya sampai nangis, saya pengen tidur, saya pengen tidur. Tapi kok nggak bisa ya? Nah, nanti saya Itu minta kenapa? nyambung dengan apa yang diomongin barusan sama Teh Rika. Pemirsa, tahukah Anda laser 590 nanometer dapat meningkatkan kualitas tidur? Di sini saya kasih gambaran sedikit ya tentang yang namanya organ-organ yang bertanggung jawab terhadap kualitas tidur kita. Nah, di dalam otak kita ini dia terdapat yang namanya kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini memang tugasnya adalah untuk menghasilkan hormon yang namanya melatonin. Hormon inilah yang jika dia diproduksinya kurang, maka kualitas tidur kita akan juga berkurang gitu. Coba perhatikan, selain dari kelenjar pineal ini, di sini ada pembuluh darah nih. Pembuluh darahnya banyak ya, memperdarahi artinya aktivitas otak di dalam otak kita. Kalau misalkan nih terjadi penurunan hormon pada perempuan-perempuan yang memang sudah lanjut usia. Kemudian ada lagi nih pada orang-orang yang memang punya permasalahan pada kualitas darahnya mengental atau juga pembuluh darahnya juga menyempit. Maka yang namanya kelenjar pineal ini dia akan kekurangan aliran darah. Sehingga hormon melatonin tadi yang bertanggung jawab terhadap kualitas tidur kita ini akan diproduksi lebih sedikit, artinya berkurang. Nah, kemudian kalau kita menggunakan nih yang namanya teknologi laser ya. Teknologi laser di sini kan ada yang dia 650 ya. Kemudian ada yang 590. Ini dia sesuai dengan panjang gelombangnya. Panjang gelombang inilah yang nantinya akan menyinari pembuluh darah kita. Meskipun kita gunakan di pergelangan tangan kita, tapi efeknya akan sistemik. Pembuluh darah kita akan melebar, kemudian zat melatonin itu nanti akan diproduksi lebih optimal lagi di kelenjar pineal kita karena aliran darah yang ke otak ini akan lebih optimal. Teknologi laser yang 590 nanometer ini nantinya dia akan masuk nih mulai dari lapisan terluar di kulit kita, mulai dari epidermis, kemudian dia masuk lagi nih penetrasi lebih dalam lagi ke lapisan dermis, bahkan dia bisa mencapai ke hipodermis dan lapisan otot kita. Nah, dari keseluruh lapisan inilah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melancarkan lagi nih aliran darah kita. Karena teknologi laser ini ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita akan melebar dan yang pastinya aliran darah kita akan lebih lancar lagi. Dan jangan dilupakan bahwa ada yang namanya hormon kebahagiaan kita sebutnya atau hormon endorfin. Hormon endorfin ini ketika distimulus dengan teknologi laser yang 590 nanometer, maka hormon ini akan diproduksi lebih optimal lagi dan yang pastinya kita jadi lebih tenang. Tidur kita jadi lebih berkualitas dan yang pastinya kita tercegah dari yang namanya insomnia. Kondisi yang dialami sama Teh Rika itu, pertama, pembuluh darahnya udah ada sumbatan, jadi aliran darah ke otak kurang, suplai darah untuk memproduksi melatonin berkurang. Ketika orang kurang tidur, itu dampaknya banyak sekali ke semua organ tubuh. Kenapa? Karena pada saat tidur, melatoninnya keluar, ketika melatonin keluar orang tidur, pada saat tidur itulah tubuh memproduksi hormon lain namanya growth hormone. Master of hormone itu namanya growth hormone. Hormon ini mempengaruhi semua hormon lain dan semua proses perbaikan dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Akibatnya dalam jangka waktu yang panjang, kualitas organ tubuh kita makin turun. Ya. Kemudian apa? Badan kita stres, harus memompa darah lebih banyak, tekanan darah itu naik. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita hikmat untuk mau evaluasi, untuk mau mendengar saran yang baik dari orang yang kompeten di bidangnya. Dokter Anda sudah ajarkan untuk menggunakan obat, pakai. Kemudian pola hidup, mau nggak mau harus belajar. Pemirsa juga harus mau belajar pola hidup sehat. Kalau Anda nggak senang dengan pola hidup sehat, berarti Anda siap-siap buat sakit. Setelah itu, kita sekarang ada teknologi nih. Ya. Teknologi untuk membantu proses pengobatan dan membantu proses perbaikan tubuh kita dengan namanya teknologi laser. Tadi udah jelaskan sedikit sama Bang Nurman, saya juga udah sharing sedikit. Ini teknologi yang didesain dipakai di pergelangan tangan. Desainnya itu disesuaikan dengan titik akupunktur. Nah, titiknya titik apa aja nih? Lihat, ada namanya titik HT7, HT6, HT5, HT4. Ada titik PC7, PC6, titik LU9, LU8, LU7. HT itu artinya heart ya, jantung. PC itu artinya perikardium yang melapisi jantung. LU itu artinya lungs atau paru-paru.
Jadi memang sudah didesain untuk membantu sirkulasi darah kita. Nah, satu lagi yang menarik, untuk mencegah stroke, tadi kan Teteh ada cerita Abah ya ada riwayat stroke. Ketika sudah Anda pakai Teh, ya, pemirsa juga nih kalau udah pesan sampai di rumah, nanti Anda buka, lihat di bawahnya itu ada alat intranasal. Intranasal ini kan tadi kan sudah dijelasin sama Bang Paidon bahwa ada yang dipakai di tangan, itu dia mengeluarkan sinar merah ya, kemudian ada sinar biru, ada sinar kuning yang 590 nanometer tadi. Nah, kemudian di dalamnya itu juga sudah dilengkapi dengan yang namanya intranasal ya. Tugasnya adalah melancarkan kembali nih aliran darah ke area kepala kita. Tujuannya adalah untuk meringankan gejala-gejala seperti pusing tadi. Kemudian mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah di area kepala. Dan yang pastinya pada orang-orang yang memang ada masalah seperti sinusitis, migrain, vertigo, ini bisa dikendalikan. Artinya bisa mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Dan yang penting lagi adalah ketika kita menggunakan teknologi lasering intranasal, maka kita sudah selangkah ke depan untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah di area kepala kita atau stroke kita sebutnya. Saya ajak Teteh untuk melihat VT berikut ini, ada video tape cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Dan apa manfaatnya yang dia rasakan? Kita dengar. Untuk keluhan mungkin karena badan saya bongsor, jadi lebih cepat lelah saja dan kurang tidur juga sih, jadi badan lebih cepat lelah. Awal bertemu dengan laser itu karena ayah saya terkena stroke waktu itu dan kemudian beliau menggunakan teknologi laser. Proses penyembuhannya beliau itu terlihat sangat signifikan. Akhirnya ayah saya merekomendasikan kepada saya menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan laser itu cukup membantu dalam daya tahan tubuh lebih oke. Kemudian tidur juga kualitasnya sangat baik. Saat bangun juga lebih segar dan saat menjalankan aktivitas terasa lebih ringan, terasa lebih fit. Sudah dapat konklusinya pemirsa bahwa tindakan segera adalah bijaksana jika Anda ambil. Anda boleh saja berdoa, Anda boleh sangat berharap. Tetapi tanpa ada tindakan nyata, maka tidak akan ada yang bisa mengikuti perubahan dan perbaikan itu. Apa harapan Teteh setelah mengikuti program Go Healthy, diundang jadi narasumber di sini? Saya banyak banget ilmu yang saya dapat, ternyata yang selama ini saya lakuin banyak banget salahnya. Iya. Dari pola makan, pola tidur, semuanya. Saya tertarik juga dengan tadi yang laser, ternyata itu semua yang tadi dibilang mencegah ini, itu yang saya alamin semua loh, Benar, gitu. benar. Dari anemia, sering sakit kepala itu yang luar biasa, yang Ya. sering banget bikin saya terganggu. Iya. Saya sakit kepala terus itu. Jadi Teteh tertarik dengan Tertarik. pengetahuan, tapi tertarik juga dengan menggunakan teknologi laser. Iya. Betul ya Teh ya? Iya. Sekarang juga ambil tindakan, take action menggunakan dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Karena ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun ini. Spesifikasinya pemirsa, saya aktifkan sekarang. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 sinar warna merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah dirancang sedemikian rupa dan disesuaikan untuk tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Cara pakainya semudah ini, di pergelangan tangan sebelah kiri, dan saat ini seperti Anda lihat, Teh Rika lihat, ada sinar laser yang kelihatan warna merah ini. Nah, sinar laser inilah yang sedang menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik akupuntur di pergelangan tangan saya. Dan sinar laser inilah yang akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya agar bekerja lebih optimal. Jika Anda menggunakan secara rutin dokter laser ataupun Acculaser, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya Anda tentu akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Sudah deh, ini waktunya Anda angkat telepon Anda atau ponsel Anda dan hubungi nomor yang tertera di layar kaca. Tim call center dari Gogomol siap untuk mendampingi Anda sampai Anda menerima alat kesehatan ini. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, serta bergaransi yang ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Terima kasih orang-orang baik dimanapun Anda berada. Tentukan pilihanmu sekarang
untuk segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.